Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan tenaga medis untuk menangani virus corona di ibu kota. Rekrutmen tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Ada 13 posisi yang dicari, diantaranya dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis anestesi KIC ataupun konsultan intensive care. Tenaga kesehatan yang direkrut adalah tenaga kesehatan profesional yang dikontrak dan digaji oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini merupakan rekrutmen kedua kalinya setelah sebelumnya Pemprov DKI juga pernah melakukan rekrutmen sejenis pada masa awal pandemi COVID-19 merebak. Perekrutan ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan tugas tenaga kesehatan yang tengah beristirahat. Saat ini hampir 180 orang tenaga medis di DKI Jakarta yang terpapar COVID-19. Selain menjalani isolasi mandiri, sebagian dari mereka juga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Bahkan 2 orang dilaporkan meninggal dunia setelah terpapar COVID-19 dari para pasien. Angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta juga terus meningkat. Hingga Jumat tercatat sudah ada 37.082 warga DKI terinfeksi, yang 29.160 orang diantaranya sembuh dan 1.156 orang lainnya meninggal dunia. Rumah sakit di Jakarta juga kini mulai kewalahan menangani pasien COVID-19. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengakui tingkat keterisian ranjang di rumah sakit kini telah mencapai 70% dari 4.456 tempat tidur isolasi di 67 rumah sakit rujukan COVID-19. Dengan angka kasus positif COVID-19 yang terus meningkat, apakah tenaga medis di DKI Jakarta mencukupi? Mampukah rumah sakit di Jakarta menangani para pasien COVID-19 yang terus meningkat semenjak penerapan PSBB transisi ini? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui kapasitas rumah sakit di Jakarta hampir penuh. Ini terjadi karena terus meningkatnya pasien COVID-19 selama pemberlakuan PSBB transisi. Lalu apakah tenaga medis yang ada di DKI mampu menangani pasien COVID yang terus meningkat? Kami akan membahasnya bersama para narasumber di Lunch Talk siang ini. Telah bergabung bersama kami juru bicara COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ada Pak Zubairi Jurban dan anggota DPRD DKI Jakarta ada Bu Zita Anjani. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya ingin ke Prof. Zubairi dulu nih. Saya mau tanyakan dulu terkait dengan kesiapan tenaga medis kita. Ini kan sudah rekrutmen yang kedua. Apakah memang sekurang itu, Prof? Iya, jadi memang mulai terasa. Dan sebetulnya yang saya amat khawatir itu bukan sekarang, namun sebulan lagi bagaimana itu. Bednya sudah mulai penuh, ICU penuh, high care penuh, IGD pun kadang-kadang di beberapa rumah sakit terisi penuh. Jadi harus antisipasinya sekarang ini, sebelum benar-benar kita kewalahan dalam baik bednya, baik rumah sakitnya, baik ICU, high care maupun juga para dokter penanggung jawab pasien DPJP, dokter-dokter konsultan itu baik konsultan paru, penyakit dalam maupun anestesi emergency itu harus dicarikan jalan keluarnya sejak sekarang ini. Benar Prof, angkanya 70%, bisa dikatakan 70% itu data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta bahwa tingkat keterisian ranjang di rumah sakit sudah mencapai 70%. Seperti itu datanya? Iya, tapi kalau 70% ya disebutkannya itu harus jelas juga bahwa 70% seolah-olah kan masih ada 30% masih banyak. Kenyataannya adalah mungkin sekali benar 70%, namun di cukup banyak rumah sakit itu sudah sulit untuk mencari tempat tidur. Jadi pasien kalau dirujuk, wah sini penuh, pindah ke sana penuh juga. Jadi kita harus hati-hati mengartikan yang 70% ini karena kenyataannya sudah mulai sulit untuk pasien masuk untuk rawat inap di rumah sakit rujukan COVID. Apalagi kalau mau masuk ICU. Oke, Bu Sita. Anda sendiri melihat bagaimana kemudian penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, terlebih khusus dari segi tenaga medis kita. Apakah memang
kurang sekali bisa dikatakan seperti itu kalau kita bandingkan dengan banyaknya korban atau jumlah pasien COVID-19 yang terpapar. Ya memang kalau kita melihat datanya mengerikan sekali ya COVID di DKI. Jadi hari Kamis lalu itu tertinggi 820 peningkatan kasus COVID baru ya. Dan juga Jumat 816. Dan memang banyak sekali kalau nggak salah 32.000 positif totalnya di DKI Jakarta. Nah kalau kita melihat jumlah kapasitas rumah sakit, memang kelihatannya tadi yang Pak Dr. Zubairi udah betul sekali, jangan seakan-akan 30% itu sisanya banyak, enggak. Karena kita di Komisi E, kita punya grup komunikasi dengan Dinas Kesehatan dan setiap hari laporan itu masuk. Dan kami tahu betul di lapangan bagaimana sulitnya untuk warga DKI untuk bisa mendapatkan khususnya ICU. Susah sekali ya, bahkan sampai ada yang beberapa yang kritis ya memang karena kenapa? Karena memang fasilitasnya sangat terbatas gitu. Nah, bagaimana dengan apa yang dilakukan Pemprov DKI hal ini ya kami rasa kami apresiasi sudah betul membuka lowongan tenaga medis untuk mengantisipasi 1 bulan bahkan 2 bulan ke depan karena kita bisa lihat ini bisa kita sebut dengan gelombang kedua COVID-19 di DKI Jakarta. Tapi kembali lagi memang kalau seberapa banyak pun tenaga kesehatan yang kita rekrut, kalau memang kasusnya ini tidak bisa terkendali ya bisa balik lagi ke yang seperti dulu itu, yang banyak kematian dan sebagainya. Jadi memang kuncinya itu kita harus menekan laju grafik COVID sehingga flat lagi seperti sebelum Lebaran kemarin kan sudah bagus ya. Tingkat penularannya itu 0, sekian. Nah kalau sekarang itu kan 10,1 kalau saya nggak salah positif COVID di DKI. Jadi memang kuncinya itu untuk menekan penyebaran COVID. Kalau yang dilakukan di Dinas Kesehatan sudah sangat excellent, sudah sangat baik. Bahkan penanganan COVID di DKI bisa saya bilang yang terbaik ya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Bagaimana tenaga-tenaga kesehatannya sangat paham apa yang dilakukan. Lalu fasilitas kesehatan juga kualitasnya baik ya memang, tapi challenge atau apa yang kita hadapi adalah jumlah positif COVID yang terus tak terkendali di DKI Jakarta. Ya, Bu Zita, kalau kita bicara soal jumlah perekrutan, ini kan perekrutannya lebih dari 40.000 orang. Cukupkah ini untuk mengakomodir semua permasalahan kita terkait dengan tenaga medis dan juga banyaknya mereka yang terkena COVID-19? Kalau kita mau lihat jumlahnya menurut saya sih masih belum banyak ya. Belum cukup ya, karena gini kalau kita lihat di DKI itu kasus positif COVID-nya aja 37.000, itu hari ini. Belum kita ngomongin besok, ya per harinya aja nambahnya 800, jadi kalau kita bilang ya angka segitu ya belum cukup. Tapi setiap provinsi, setiap daerah punya kemampuannya masing-masing ya. Kita juga sudah berusaha yang terbaik dari Pemprov DKI, dari Dinas Kesehatan juga, tapi kalau masyarakatnya juga tidak kerjasama ya ini kasus COVID bisa meledak. Dan kalau kita lihat di jalan-jalan kesadaran masyarakat itu kecil sekali, mereka nggak tahu ini COVID ini lagi gelombang kedua, lagi naik-naiknya, dan itu yang bikin kita sedih dan frustasi ya, bagaimana COVID ini sedang naik, sudah banyak sekali yang meninggal tapi masyarakatnya masih belum paham, masih banyak yang tidak menggunakan masker di jalan bahkan di tempat-tempat umum. Iya, Prof. Zubairi, kalau tadi kata Bu Zita 40.000 sebenarnya belum cukup seperti itu untuk mengakomodir. Kalau dari ID sendiri, kemudian dari dari media Satgas, kemudian seperti itu melihat apakah jumlah ini yang disiapkan oleh Pemprov DKI untuk perekrutan cukup untuk mengakomodir semuanya? Iya. Cukup kurang, cukup sekarang mungkin, tapi sebentar lagi akan kurang. Tadi yang sekarang ini masih aktif, artinya masih sakit, sebagian besar dirawat di rumah sakit itu ada 6.955, jadi masih banyak. Dan memang benar dengan kondisi yang berat banget untuk DKI pun itu relatif masih lebih baik daripada provinsi lain. Jadi persentase kasus positifnya itu di DKI kan tadi disebutkan 10,1%. Indonesia di atas itu 12,8%. Walaupun tadinya Indonesia lebih dari 15%, sekarang turun, tapi masih lebih tinggi dari persentase positif yang di DKI. Iya, apakah perlu ditambah mungkin, Prof, untuk rumah sakit rujukan? Ya, jadi yang penting bednya dan juga ICU-nya itu bisa berarti kelihatannya sekarang rumah sakit
bednya sih sudah ruangannya sudah penuh, jadi mestinya kalau nggak bisa nambah bednya ya harus menambah rumah sakitnya. Rumah sakit rujukan di DKI kalau nggak salah sekarang ini 59. Mungkin saya kira sudah waktunya untuk ditambah karena masalah sekarang dan juga antisipasi masalah minggu depan, 2 minggu lagi dan sebulan ke depan, itu saya amat khawatir. Ya, kira-kira harus ditambah berapa rumah sakit rujukan lagi, Prof? Iya, itu harus dihitung bertahap, namun bisa diduga demikian. Sekarang ini Indonesia kita punya 170 ribuan ya. Nah itu kalau kemudian sebulan lagi itu kira-kira sih lebih dari 50% dari sekarang. Jadi mestinya sekitar 240 ribu, 250 ribu. Nah itu di DKI banyak, karena itu memang harus monitor evaluasinya harus dari hari ke hari, dan rencana ke depan nggak bisa berpegang pada hari ini saja, namun kalau perlu diubah, diperbaiki, ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan masalahnya. Oke, baik Prof. Zubairi dan juga Bu Zita, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Sayang sekali harusnya kami mengundang dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, namun karena berhalangan hadir, jadi kita tidak dapat mendapatkan statement atau pernyataan langsung dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pemirsa, Line Stock akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.